will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is up tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty, it's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that mattered, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is a tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. Umur 25 tahun, pasien total 4 juta. Di ruangan ini Pak? Iya, ya. Dari ruangan ini? Ya. Di kamar air saya. Bapak bisa bantu? Mati. Tak bisa. Kami tinggal sebentar ya Ibu ya. Bapak di sini ya Pak? Iya. Pasien, saya validasi ulang datanya ya saya. Pasien atas nama Nyonya Nada Lubalu, umur 25 tahun. Postpartumnya tadi ya, jam 5 pagi. Saat ini bayinya sedang berada di ruang NICU. Oke Kak, ini untuk terapinya bagaimana ya Kak? Bisa tolong dijelaskan? Terapinya sudah diberikan ranitidin juga Kak. Terus dengan infus NaCl, tapi tadi bengkak jadi Di up ya Kak? ya. Oh ya, untuk terapi sudah ada pemeriksaan darahnya Kak? Sudah Kak, ada hasilnya di belakang Kak. Nanti Kak lihat saja. Oke.
Nata Puspa. Hari ini saya bertugas merawat ibu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang ibu. Karena ibu baru masuk saja di ruangan ini, jadi saya akan sedikit bertanya kepada ibu soal biodata ibu, kemudian riwayat penyakit ibu, dan juga kesehatan ibu saat ini bagaimana, seperti apa, supaya bisa menentukan pengobatan yang tepat. Bagaimana ibu? Apa ibu bersedia? Terima kasih banyak suster sudah mau datang. Bersedia. Iya bu. Saya bersedia. Kenalkan dulu ibu, dengan ibu Nada ya? Iya, Iya. Nada. Ya ibu, ini dengan bapak suaminya atau? Iya, ini suami Iya saya. Pak, perkenalkan saya perawat di sini Pak. Bapak atas nama siapa Pak? Robert. Oh iya Pak. Pak, saya bisa minta izin untuk banyak bertanya kepada ibu dan juga bapak. Boleh, sus. Maaf ya nanti kalau saya banyak bertanyanya. Iya. Ya ibu, atas nama ibu Nada Lubalu. Ibu Nada Lubalu. Iya, sus. Umurnya berapa ya bu ya? Saya 25 tahun, sus. 25 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Di Kupang. Kupang, Tanggal tanggal 6 6 Januari. 6 Januari tahun 80. Oh, 1989 ya Pak. iya. Waduh, Bapak ini kok lebih tahu ya daripada Ibu. Iya, sus. Saya sudah lupa pengaruh sakit. Sakit ya Bu ya. Tapi cintanya Bapak kan bisa menghilangkan rasa sakit itu Ibu. Iya, sus. Benar sekali. Ya Ibu, alamatnya di mana ya Bu ya? Kami tinggal di Waibobo, Oh, Bobo di bagian mana ya Bu? di dekat pasar. Oh, rumah saya dekat situ ya Bu. Gitu ya, sus. Iya. Pasarnya di bagian mana Ibu? Di belakang pasar. Oh, saya sering loh ke sana. Iya, nanti pasti kita sering berjumpa nanti. Iya Ibu. Pendidikan terakhirnya apa ya Ibu? Saya SMA. SMA. Kalau Bapak? SMA. Bapak SMA juga ya. Pekerjaannya saat ini apa ya Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bagaimana dengan Bapak? PNS. Oh ya, PNS ya Pak ya. Sudah menikah dari kapan ya Bu? Saya menikah dari tahun 2014, sus. Oh, udah 2 tahun ya Ibu? Iya. Ini kelahiran anak pertama atau? Iya, anak yang Pertama. pertama, sus. Makanya Oh. kami senang sekali. Aduh, selamat ya Ibu ya Pak Iya, ya. terima kasih banyak, sus. Bagaimana kelahiran pertamanya? Aduh, ya begitulah, sus. Seperti yang banyak diceritakan dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Emang sakit tapi bahagia sekali, sus. Bahagia Iya enggak, Pak? Iya, bahagia sekali. Selamat ya Pak ya Ibu ya. Oh iya, anaknya apa ya Pak? Anak Ini laki-laki. Laki-laki ya. Ya, sus. Saya pengen lihat dia. Suster udah lihat belum? Bagaimana keadaannya? Oh iya, tadi juga saya sudah sempat lihat anaknya. Lucu sekali loh Bu. Aduh, Dia semangat baik-baik Ibu ya. saja kan, sus? Iya, dia baik-baik saja. Aduh, Cuman terima saat kasih. ini dia sedang dalam inkubator ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu tidak usah khawatir. Nanti juga pasti bayinya sehat-sehat saja. Terima kasih, sus. Tolong jaga dia ya, sus. Iya, wajahnya tampan sekali loh Bu. Iya, pasti mirip Ikut sama mirip bapaknya. yang mana ya? Bapak atau Ibu sih? Bapak dan ibu. Wih, kompak sekali Bapak dan Ibu. Iya, sus. Saya lanjut ya Bu ya. Iya. Sukunya asli mana ya Bu? Ini asli dari Kupang. Bapak sama Ibu asli Kupang Iya, ya? sama-sama dari Kupang. Iya. Agamanya? Kami Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ya. Iya. Ibu selama hamil sering memeriksakan kehamilannya atau tidak Bu? Iya, saya rutin, sus. Soalnya saya sering mendapatkan itu wejangan dari orang tua, dari teman-teman. Iya. Disuruh loh periksa setiap bulan ke puskesmas. Saya tidak pernah telat 1 bulan.
Wah, bagus itu Bu. Pantas saya tadi lihat anaknya sehat-sehat ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sus. Tampan loh anaknya Bu. Biasanya Ibu ke puskesmas mana? Ini ke puskesmas dekat. Iya, di situ. Sus. Oh ya, Pustu itu ya Bu ya. Iya. Oh iya, puskesmas Anubur. Itu selama Ibu pergi periksa itu kira-kira selama 9 bulan sudah berapa kali ya Oh Bu? iya, Sus. Saya periksanya cuma sampai 7 bulan, soalnya pas 8 bulan itu udah sakit, sudah nggak bisa jalan, sudah susah jalan-jalan. Tapi sebenarnya itu bisa pergi ke periksa loh Bu. Iya, Sus. Ya, tapi tidak apa ya Bu ya, sekarang juga sudah melahirkan. Ibu selama pergi periksa pernah tidak bidan atau perawat di sana memberikan pendidikan atau penyuluhan begitu Ibu? Iya, mereka selalu setiap bulan, Pak. Seperti apa itu Ibu? Itu seperti gizi ibu hamil, penting kan untuk kita sebagai orang hamil tuh, untuk gizi untuk bayi dalam yang sedang kita kandung, gizi untuk kita sendiri. Kemudian ada juga Sus, itu pendidikan kesehatan tentang pemberian ASI eksklusif nantinya setelah lahir. Wah, Ibu sama Bapak sudah mahir sekali ya. Iya, Sus. Saya jadi ya bagaimana ya Bu ya, saya sampai sudah jadi Ibu sudah tahu kan bagaimana cara memberikan ASI-nya. Sudah paham. Iya Ibu ya, untuk bayi itu harus diberikan ASI, lebih baik diberikan ASI daripada susu formula. Iya, Sus. Ya Ibu, bagaimana Ibu keluhannya selama hamil itu seperti apa? Seperti orang hamil pada umumnya, Sus. Mual muntah, Muntah. tentu ada mual muntah, tapi sudah itu hanya 1 bulan 2 bulan pertama. Iya. Kemudian sakit kepala ada, pusing-pusing, Iya. cepat lelah seperti orang hamil pada umumnya. Iya. Saya tanyakan kepada teman-teman, katanya itu gejala biasa. Biasa. Sus. Tapi kami juga selalu periksa ke puskesmas. Bagus itu Ibu, memang itu gejala biasa, tapi harus tetap rutin ya. Iya. Pergi periksa. Nanti kalau misalnya hamil anak kedua lagi, kalau bisa Ibu rutin, jangan sampai putus cuma 7 bulan saja. Iya, Sus. Iya. Ibu bersalinnya di mana ya Bu? Tadi di ruang persalinan. Iya. Di rumah sakit ini juga baru saja pagi-pagi. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana membawa Ibu dari rumah bisa sampai ke rumah sakit, apakah dirujuk atau seperti apa? Kan malam itu kan perut sakit, Iya. jadi langsung datang ke sini. Dibawa ke sini ya, Ponek ya Pak ya? Iya, langsung diponek. Iya. Kiranya malam melahirkan, tahunya tadi pagi. Oh iya. Tadi pagi sekitar jam berapa ya Pak? Jam 2. Jam 2 atau jam 3? Iya, jam Sekarang 2. jam 2 atau 3 ya? Jam 2 ya Bu. Berarti Ibu belum tidur ya? Iya, Sus. Tangan harus bengkak. Sakit Aduh. juga. Aduh bengkak ya Bu Ini ya. tadi infus tapi sudah dicabut Oh sama iya ini dokter. bengkak. Coba permisi Ibu, saya lihat tangan Sakit juga. Sama juga, saya. dua-dua. Ya Ibu, nanti sebentar kami pasang infusnya di tangan sebelah ya Ibu ya. Masih sakit juga di sini. Sakit di mana Ibu? Ini di jalan lahir tapi kan jahit. Iya. Lahirnya normal tapi kan jahit. Terus masih sakit sedikit. Sakitnya seperti apa Ibu? Seperti tikam seperti ditikam. Sus. Seperti tertikam. Iya. Sakitnya itu terus menerus atau hilang muncul atau bagaimana Ibu? Iya terus menerus tapi cepat itu terus menerus agak lama Iya. baru dia Udah hilang. menurun, rasa sakitnya itu berkurang, Iya. kemudian muncul lagi. Muncul lagi. Sekarang sakit. Oh iya, Ibu saya jelaskan skala nyeri ya Ibu ya. Ibu bisa memilih supaya kami bisa tahu skala nyeri Ibu itu berapa. Jadi Ibu ini dari 1 sampai dengan 10 Ibu. 1 sampai dengan 3 itu nyeri ringan Ibu, nyerinya biasa-biasa saja. Kemudian 4 sampai dengan 6 itu nyerinya sedang. 7 sampai 9 itu nyerinya berat. Nah, sedangkan 10 itu nyerinya berat sekali, nyeri yang baru pertama kali Ibu rasakan.
Dari 1 sampai 10, ibu pilih yang mana? Ya suster sudah kurang, tapi kalau yang sekarang saya rasakan itu nyerinya berat sus, sekitar di 7. 7 sampai 9, 7 ya ibu ya? 7 sus. Iya baik ibu, nanti sebentar lagi kami akan melakukan manajemen nyeri ibu supaya nyeri ibu bisa terkontrol, tidak sakit. Nanti kami juga akan hubungi dokter yang bisa berikan obat yang tepat ya ibu ya. Iya sus, terima kasih. Iya. Saya bertanya lanjut lagi ya ibu ya. Iya. Tadi ditolong sama dokter atau bidan ya bu? Bidan di rumah itu pun. Iya bidan ya. Bagaimana ibu? Ibu sudah makan dari tadi atau belum? Belum makan. Dari malam? Belum. Cuma dari sebelum melahirkan tuh ada Dari rumah makan. sakit. Ada makan nasi sedikit. Bapak sebentar, karena baru masuk di ruangan, jadi mungkin makanannya juga belum dapat ya Pak ya. Jadi kalau bisa bawa makanan dari rumah, kasih makan ibu kan kasihan dari malam belum makan ya Pak ya. Iya. Hubungi orang di rumah ya Pak. Sebelumnya selama hamil makannya bagaimana ibu? Saya selalu makan rutin tepat waktu dan itu sesuai anjuran dari puskesmas kan, harus zat gizinya tepat, semua zat gizi itu harus masuk kan, penting untuk bayi saya juga. Iya. Seperti apa ibu yang dianjurkan puskesmas? Itu banyak minum susu, terus makannya tuh mengandung semua zat besi itu kan penting untuk ibu hamil. Iya. Terus protein. Banyak makan sayuran. Iya. Bapak sama ibu baru anak pertama tapi sudah Protein bagus sekali. juga. Iya. Bagaimana dengan buang airnya ibu? Buang air besar sama buang air kecilnya? Buang air kecil dan buang air besar biasa saja seperti sebelum hamil, normal-normal saja. Sejak semalam sudah buang air? Kalau sejak semalam Belum. Belum ya. iya belum ada. Ya itu juga karena belum ada makanan yang masuk ibu. Jadi bagaimana mau Itu keluarganya? ya Susi, iya benar sekali. Pak jangan lupa ya hubungi keluarga membawa makanan. Iya. Ibu aktivitas sehariannya seperti apa di rumah? Saya biasa sus, sebelum hamil sampai hamil, sementara hamil itu kegiatannya biasa, tapi kan setelah hamil itu lebih mudah capek sus, jadi Istirahatnya lebih banyak. dikurangi, iya. Iya. Waktu istirahat lebih banyak, terus kerjanya dikurangi, gitu. Iya ibu ya. Ibu bisa tidur? Sebenarnya saya rasa ngantuk, tapi ini sus, karena Sakit ya, sakit, Ibu. mengganggu sekali. Iya. Sebelumnya ibu pernah dirawat di rumah sakit atau tidak? Tidak pernah, ini kan kelahiran pertama, sebelumnya juga sakit-sakit, tidak pernah masuk rumah sakit, cuma sakit biasa. Iya, dapat obat, periksa di puskesmas, dapat obat, terus itu sementara sakitnya biasa. Oh iya. Tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Iya. Tadi saya sudah kaji. Sudah. Baik ibu, itu mungkin cuma itu saja yang saya bertanya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, saya minta maaf dan saya mohon izin kembali untuk datang bertanya lagi di ibu sama bapak. Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih, Sus. Sudah datang melihat-lihat dari saya juga merasa senang. Terima kasih banyak. Ya ibu istirahat yang banyak ya ibu ya. Terima kasih banyak ya ibu. Nanti sebentar lagi saya atau mungkin juga teman saya yang datang untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Yesus. Ya, nanti kalau bapak misalnya ibu membutuhkan apa, bisa panggil kami di ruang perawat ya pak ya. Iya, Sus. Ya, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih, pagi, Sus. Selamat permisi. pagi. Terima kasih banyak, Sus. Iya, permisi. Standar operasional prosedur pemeriksaan fisik ibu postpartum.
Pemeriksaan fisik ibu postpartum merupakan salah satu tahapan dalam asuhan keperawatan pada ibu postpartum normal atau komplikasi. Indikasinya dilakukan pada ibu postpartum dengan kondisi sehat melalui persalinan spontan atau tindakan. Tujuan pemeriksaan fisik ibu postpartum untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu postpartum apakah normal atau tidak normal. Yang pertama, fase pra-interaksi. Validasi perlunya prosedur pada status medis. Validasi perencanaan keperawatan pasien. Yang kedua, fase orientasi. Yang pertama, bina hubungan saling percaya, salam saya putih. Yang kedua, rumusan kontrak tindakan bersama meliputi waktu, tempat, aktivitas tindakan, dan tahapan prosedur. 3. Dukung privasi pasien dan anjurkan ibu untuk melakukan teknik distraksi. 4. Bila memungkinkan, ajak pasien bekerja sama dalam prosedur ini. 5. Menjelaskan seluruh prosedur pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Selamat pagi Ibu. Pagi suster. Perkenalkan saya perawat Uni. Begini Ibu, pada pagi hari ini saya akan bertugas merawat Ibu dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti Ibu. Iya suster. Tujuan saya datang ke sini yaitu akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu dari kepala hingga ujung kaki Ibu. Ya, mau pemeriksaan? Iya sus. Iya suster, terima kasih sudah melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia suster. Kalau begitu apakah ada pertanyaan sebelum saya melakukan pemeriksaan? Ya suster, pemeriksaan dari kepala sampai kaki seperti apa? Saya akan melihat keadaan rambut Ibu hingga sampai di kaki nanti Ibu. Terus di sini juga badan. Ya, iya itu juga Ibu. Iya suster. Baik kalau begitu saya permisi ke ruangan untuk mengambil alat-alatnya ya Ibu. Permisi ya Ibu. Iya. Persiapan alat, sigmomanometer, stetoskop, termometer, refleks hammer, jam detik, sarung tangan dalam bak instrumen, baskom berisi larutan klorin 0,5%, bengkok, dan alat tulis. Permisi Ibu, saya kembali. Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan menutup gorden untuk menjaga privasi. Iya. Permisi Ibu. Prosedur kerja. Yang pertama, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Baik Ibu, yang pemeriksaan yang pertama-tama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu. Apakah dengan posisi seperti ini merasa nyaman? Suster, bolehkah saya agak lebih seperti agak setengah duduk begitu? Iya. Boleh Ibu, saya bantu ya Sudah sampai Ibu. tidur. Baik ya Ibu. Ya Ibu. Ya. Suster, kira-kira tekanan darah saya ini
90 tuh enak banget. Ibu sudah makan atau belum? Iya, belum makan, belum tidur juga. Ibu banyak istirahat ya ibu. Iya. Suster, aku kayaknya sangat berpengaruh pada kesehatan saya saat ini. Ibu sekarang cepat sembuh, ini untuk anak saya, Sus. Ya ibu, anak ibu baik-baik saja ibu. Ya, Sus. Ibu jadi ini ya ibu, permisi ibu. Baik ibu, sambil mengukur suhu saya memeriksa nadinya ya ibu. Untuk pemeriksaan dada, ibu berbaring saja ya ibu. Mari saya bantu ibu. Dengarkan bunyi nafas dan bunyi jantung. Normal kan, Sus? Iya sus, iya bu, normal. Iya. Hitung frekuensi nafas. Selanjutnya, pemeriksaan pada payudara. Inspeksi keadaan puting, menonjol, datar, tertarik ke dalam, bekas luka atau trauma, inspeksi aerola dan seluruh mamae, ukuran, pembengkakan, dan produksi ASI. Palpasi daerah payudara. Kaji pengeluaran kolostrum atau ASI dengan cara letakkan jari telunjuk dan ibu jari di daerah areola. Lalu tekan perlahan, kemudian pijat sambil mengarah ke pangkal puting susu dan bagian atas. Inspeksi keadaan udan pada jari-jari atau kelainan lain. Ajak pasien untuk berjabat tangan dan kaji kekuatan otot. Pemeriksaan pada daerah abdomen. Inspeksi triae, luka atau insisi, serta linea. Letakkan stetoskop pada setiap kuadran abdomen untuk mendengarkan bisik usus selama 1 menit penuh. Lakukan pengkajian info-litio uteri. Lakukan pengkajian diastasis recti abdominis. Lakukan jika tidak ada luka sesar dengan cara letakkan 2 atau 3 jari tangan perawat secara vertikal tepat di bawah pusat pasien. Anjurkan pasien untuk mengangkat kepala dan bahu tanpa dibantu. Raba dan rasakan berapa jari yang terjepit oleh dinding abdomen ketika pasien duduk. Simpulkan keadaan diastasis recti abdominis, panjang dan lebar.
Lakukan pengkajian vulva vagina, fokus pada lokia dengan cara bantu pasien membuka celana dalam. Selanjutnya, lihat keadaan dan kebersihan vulva serta perineum. Lihat jumlah darah yang terpapar pada pembalut. Jika jumlah darah sangat sedikit, noda darah berukuran 2,5 sampai 5 cm sama dengan 10 mili. Noda darah dengan ukuran kurang dari 10 cm, 10 sampai 25 mili. Untuk noda darah kurang dari 15 cm sama dengan 25 sampai 50 mili. Jika pembalut penuh, jumlah darah yang dikeluarkan 50 sampai 80 mili. Tanyakan pada pasien kapan mengganti pembalut yang terakhir, pada saat jam berapa. Simpulkan karakteristik lokia. Ibu, darahnya ibu tuh penuh dan darahnya yang keluar sekitar 50 sampai 80 ibu. Ibu sudah mengganti pembalutnya sejak dari kapan ibu? Iya sus, sekitar 2 jam yang lalu. Baru diganti saja sus, tapi sudah penuh ya. Oh iya ibu. Lakukan pengkajian perineum fokus pada luka episiotomi dengan cara atur pasien pada posisi sim kiri. Tarik pangkal paha ke arah atas oleh tangan kiri dan tarik bagian bawah oleh tangan kanan. Lihat keadaan luka episiotomi, jenis, jumlah jahitan, dan keadaan luka reda. Simpulkan keadaan luka. Lihat keadaan anus, fokus pada keadaan hemoroid. Simpulkan keadaan hemoroid. Atur kembali pasien pada posisi terlentang. Bantu klien untuk kembali memakai celana dan pembalut yang baru. Atur pasien pada posisi senyaman mungkin. Cuci tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam klorin 0,5%.
Masukkan sarung tangan ke dalam cairan klorin 0,5%. Pemeriksaan selanjutnya. Lakukan pengkajian ekstremitas bagian bawah, fokus pada human sign dengan cara letakkan satu telapak tangan pada daerah lutut dan tekan perlahan ketika tangan yang lainnya melakukan dorsofleksi. Inspeksi adanya warna kemerahan yang menjalar dari paha ke betis dan sebaliknya. Tanyakan adanya rasa nyeri dan panas yang ditimbulkan oleh warna kemerahan. Simpulkan. Apakah ibu merasa nyeri? Iya, sus. Sakit, sus. Panas, rasanya panas seperti terbakar. Salam terminasi. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Terima kasih banyak ya Ibu untuk kerjasamanya. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa minta tolong kepada keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruangan. Yesus, terima kasih banyak ya, sus. Sama-sama Ibu, permisi. Iya. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, perawat kembali ke ruangan, lalu mencuci tangan dan dokumentasikan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Seno dan ini perawat Sinta. Hari ini kami yang bertugas untuk merawat Ibu. Ibu, jadi bagaimana keadaan nyerinya? Apakah Ibu masih merasakan nyeri? Iya, masih nyeri, masih sakit nih. Oh, jadi baik, Bu. Baik, nanti kami akan melakukan kompres air hangat untuk mengurangi rasa nyeri Ibu dan untuk melancarkan peredaran darah Ibu. Iya. Nah, untuk itu nanti akan dilakukan oleh teman saya, Sinta. Iya, baik. Mohon kerjasamanya ya Ibu. Iya, sus. Ibu, saat ini saya melakukan kompres hangat di bagian perut Ibu agar nyerinya berkurang dan Ibu merasa nyaman. Permisi ya Ibu. Ya. Ibu kompres ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan kompres hangat. Saya akan merapikan Ibu ya. Iya, sus. Bagaimana Ibu setelah akan melakukan tindakan ini? Apakah Ibu merasa lebih nyaman? Iya, itu hangat jadi lebih nyaman. Terus sakitnya sudah agak kurang sedikit. Oh iya Ibu. Nanti teman saya akan mengajarkan teknik relaksasi yang napas dalam ya Ibu. Ya. Makasih Ibu. Baik, Ibu, untuk mengurangi rasa nyeri Ibu, nanti saya akan ajarkan teknik relaksasi napas dalam dan Ibu nanti ikuti apa instruksi yang saya ajarkan ya Ibu. Iya, baik.
Nanti hitungan 1 sampai 3 nanti ibu tarik nafas dalam-dalam dari hidung, dan nanti hitungan 4, 5, 6 nanti ibu hembuskan lewat mulut. Mengerti ibu? Nah, nanti saya coba contohkan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara meniupnya ibu seperti cara bersiul ibu. Ibu bisa mengikuti? Bisa, Pak. Coba ibu ikuti ibu. Coba sekali lagi ibu. Bagaimana ini rasanya ibu? Lebih enak, nyerinya sudah kurang. Oh ya, baik, terima kasih ibu. Nanti sering-sering kali untuk melakukan teknik relaksasi ini ya bu. Baik, untuk itu nanti saya kembali ke ruangan. Kalau ada yang diperlukan nanti bisa hubungi saya. Iya, terima Atas kasih, Pak. kerjasamanya, terima kasih ya bu. Iya, terima kasih. Permisi bu. Iya. Masuk. Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi, Pak. Kenalkan, saya Pascal, ini teman saya Nola. Iya. Kami yang dinas hari ini. Jadi sekarang kami mau cek keadaan ibu. Bagaimana ibu? Apa masih rasa nyeri? Ini masih nyeri nih, Pak. Nyerinya di Di dalam yang tadi jahit itu. Nah, kalau begitu ibu, karena masih rasa nyeri, nanti kami akan ajarkan teknik relaksasi ya ibu ya. Nah, tujuannya itu tuh untuk mengurangi rasa nyeri yang ibu rasakan. Nanti sebentar teman saya Nolan ini akan praktekkan. Kalau ibu ikuti saja, bisa ibu? Kalau begitu kita mulai ya. Baik ibu, caranya yang pertama letakkan. Pak, bisa dulu. Oh ya. Bisa dulu, Pak. Harus terlalu lama itu, Pak. Oh ya, kalau begitu. Paham kan? Iya. Baik ibu, apa sudah nyaman dengan posisi ini ibu? Sudah. Baik ibu, caranya yang pertama letakkan kedua tangan di dada. Setelah itu hitungan 1 sampai 3, tarik nafas yang dalam. Hitungan 4 sampai 7, hembuskan melalui mulut seperti meniup balon ibu. Ibu bisa mengikuti sebentar saya buat ya ibu. Ya. Baik ibu, kita mulai ibu. 1, 2, 3. Tahannya, hembuskan 4, 5, 6, 7 ya. Sekali lagi ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba ibu ulangi sendiri ibu. Ya. Bagaimana ibu? Iya, Pak, saya merasa lebih lega dan bisa mengontrol nyeri, itu bisa tahan sakit. Oh ya, baik, syukur. Itu nanti kalau ibu bapaknya nanti kalau mama rasa nyeri apa nanti? Ajaran tadi. Yang tadi teh bapaknya? Oh iya. Bapak tadi sudah lihat kan? Masih ingat kan? Masih. Itu namanya teknik relaksasi ya bapak ya. Ya. Kalau gitu kami permisi dulu ke ruangan, nanti kalau ada butuh sesuatu bapak panggil kami saja di ruangan. Ya, terima kasih Pak. Ya, permisi Baik. pak. Ya. Misi ibu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. I'm the one that's always been here, even through the darkest nights. He'll break the tide for you and me. All I ever needed was you. You never had to worry at all. What happened to us? What happened to love? Every
seems just a little better. Your mistakes don't really seem to matter. I won't let go, we're okay. As long as I got you and you got me. I've been saying to myself, be stronger. We can work it out, it's gonna take a little bit longer. As long as I got you, you got me, you say things would get better, just a little bit. The mirror's never been so clear. Heavy shattered like a broken glass. Can we mend the past with me and you? Maybe I should face the truth. I need you to be what I know you can be. Don't give up on us, don't give up on love. Every step seems just a little better. Your mistakes don't really seem to matter. I won't let go, we're okay. As long as I got you and you got me. I've been saying to myself, be stronger. We can work it out, it's gonna take a little bit longer. As long as I got you, you got me, you say things would get better. Kapal Api, jelas lebih enak. Oh, yeah. Things would get better. Tell me things would get better. Just a little bit better. Every step seems just a little better. Your mistakes don't really seem to matter. I won't let go, we're okay. Oh, yes. As long as I got you.